Anjir, sekarang gue pengen ngebahas Xiaomi-Xiaomian lagi nih. Kemarin Xiaomi, sekarang ya lanjut Xiaomi dulu lah ya. Gue lagi agak sedikit mager bahas Apple keroak ya kan. Karena lagi pada numpuk konten iPhone per 14-an di per YouTubean baik dalam maupun luar negeri. Jadi gue sedikit mewarnai lah. Nah, ini gue baru aja nyoba ya, anjay. Ada Pony Dynamic Island di Xiaomi Redmi Note 10 yang gue pegang, anjir. Jadi Xiaomi gue pakai Pony ala-ala iPhone 14 Pro. Buset dah, di saat developer-developer Android lain belum pada buat, gue udah buat Pony iPhone 14 Pro di Xiaomi Redmi Note 10 di HP harga 1 jutaan. Ya kan, nih desainnya cakep banget sih ini HP. Anjay, gila, kilat-kilat gitu belakang ini. Kelihatan mewah HP-nya ya kan. Plus ditambah lagi dengan perpaduan Pony ala-ala iPhone 14 Pro. Ya, Dynamic Island, buset dah. Jadi gila sih, ganteng parah ya kan tuh. Tuh sekilas tuh kalau gue pegang tuh kayak lagi nongkrong tuh udah kelihatan anjir HP baru gitu. Buset dah, cakep ya kan. Ya kan, ya kan. Keren kan, anjir. Oke, tapi bukan itu yang gue bahas. Dari kemarin-kemarin tuh konten worth it per worth it-an yang gue buat di konten-konten kemarin adalah dari sisi Apple keroak. But now, ya kan, in this video, gue pengen ngerekomendasiin sebuah handphone dari Xiaomi. Kalau lu orang punya budget 1,5 juta ke atas sampai di bawah 2 juta, ya tepatnya 1,6 sampai 1,7 atau 1,8 tergantung di mana lu beli. Menurut gue, Xiaomi Redmi Note 10 ini adalah yang paling worth it. Nah, di sini gue coba membayangkan kalau lu punya duit budget sekitar 1,7 sampai 1,8 juta dan lu pengen menghibahkan buat HP apa, masih bingung. Kita coba dari iPhone 6s Plus dulu. Lu budget 1,7, 1,8 lu bisa dapat iPhone 6s Plus. Tapi kalau lu punya budget 1,7, 1,8 lu juga bisa hibahin untuk beli Redmi Note 10. Jadi kalau dari segi harga ini apple to apple ya, sama harganya yang gue bandingin dari harga ya. Tapi kalau dari segi device nggak bisa dibandingkan sebenarnya ya, karena yang satu buat ini, yang satu buat market ini, yang beda tahun launchingnya beda bertahun-tahun, jadi sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Tapi perlu gue tekanin, ini gue bandingkan dari segi harga. Ya lu dapat 6s Plus, tapi apa yang terjadi kalau lu malah milih Redmi Note 10 dibandingkan produk Apple yang notabene-nya budgetnya sama, lu mampu beli Redmi Note 10 ini seandainya duit lu hibahin buat Apple, apa yang terjadi? Nah, gue bakal coba bahas nih. Yang pertama lu rasakan adalah lu bakal dapat chipset yang menurut gue lebih dewasa ketimbang chipset yang ada di iPhone 6s Plus. Why? Nanti gue coba jelasin. Nah, di sini lo dapat Snapdragon 678 dan kameranya 48 megapiksel. Oke, di sini gue coba face to face. Sekali lagi gue notice ini nggak apple to apple, nih beda market juga. Yang satu buat flagshipan, yang satu buat ala-ala semi flagship ya. Masih mid range gitulah. Nah, di sini kalau kita lihat dari tahun launchingnya, iPhone 6s Plus itu rilis tahun 2015, sedangkan si Redmi Note 10 rilis tahun 2021 ya. Gila, beda jauh banget ya. Kayak apa ya, kayak nggak cocok untuk dikomparasi lah. Jadi menurut gue nggak apple to apple. Nah, tapi di sini kalau dibandingkan dari segi spesifikasi dengan budget yang sama, lo bakal beda banget. Perasaan lo tuh bakal beda jauh untuk pakai kedua HP ini. Di uang, di harga, di spend money yang lo keluarkan sama gitu. Nah, untuk iPhone 6s Plus kalau lu hibahin duit 1,7 sampai 1,8 juta, lu cuman dapat layar IPS, dan gue yakin lu udah pada tahu lah ya. Layar IPS itu apalagi dari Apple dengan embel-embel Retina display, menurut gue enak, adem banget. Tapi itu nggak bisa dibandingkan dengan layar AMOLED yang HP baru. Itu kayak beda kasta anjir. Kayak, ya emang itu produk Apple, tapi itu beda tahun. Jadi menurut gue nggak ada lagi tuh rasa-rasa flagshipnya yang terlalu flagship ketika dibandingkan dengan AMOLED yang ada di Android terbaru. Nah, ini kalau dibandingkan ya antara AMOLED yang ada di Xiaomi Redmi Note 10 yang harganya sama Apple keroak yang lagi kita bandingkan ini, anjir, ini kayak beda kasta banget. Yang satu budget 1,7, 1,8 juta lu beli Apple keroak, lu beli produk Apple cuma dapat layar IPS. Sedangkan si Xiaomi udah layar AMOLED. Bahkan layar Xiaomi ini kalau dibandingkan dengan Samsung yang harga 2 juta, 3 juta, HP baru Samsung yang harga 2 juta, 3 juta nih, yang layarnya belum ada AMOLED-AMOLEDan, contoh yang kayak lagi gue pegang ini,
kalah enak ya, sumpah kalah banget. Gue udah coba, gue lebih suka, gue lebih prepare pakai Xiaomi Redmi Note 10 ketimbang Samsung-Samsungan yang produk baru sekalipun yang belum ada embel-embel AMOLED. Jadi menurut gue anjir. Menurut gue produk Xiaomi ini yang satu ini lagi kita bahas ini, dia bisa melibas beberapa kasta handphone sekaligus. Jadi menurut gue no debat, ini HP worth it parah. Nah sekarang gue ngomongin soal kamera, kameranya gimana nih? Tadi kan udah soal layar nih. Untuk kamera, nah ini banyak banget yang ngeremehin kamera si Xiaomi Redmi Note 10 ini. Oke, pada saat launching lagi hangat-hangat si Redmi Note 10 ini banyak banget yang ngatain ya. Ngatainnya apa? Ya masa sih gitu HP murah, kameranya 48 megapiksel. Kamera 48 megapikselan itu kan gimmick ya kan di HP. No man, ini kepake kalau lu kerja, lu orang kerja ya foto, terus jepret hasilnya itu pengen di zoom ya pilih megapiksel yang besar. Pilih yang 48 kalau perlu yang 100, apalagi kalau lu orang kerja hasil jepretan lu itu, kerjaan lu itu di poster, dipajang buat meeting, buat apa yang di layar-layar lebar tuh cocok kamera gede. Nah, ini perlu dinotis ya, 48 megapiksel tuh banyak yang bilang gimmick. Sebenarnya nggak gimmick, ini HP, ini sensor kamera. Yang lagi lu lihat ini pakai mata kepala lu ini adalah sensor kamera yang kecil. Sensor kamera handphone. Apapun itu, mau dari Apple, mau dari Samsung, mau dari Huawei, kalau udah pixelnya 100, tetap aja itu sensor kamera HP. Nggak bisa dibandingin sama kamera beneran, anjir. Tuh beda ya. Nah, untuk dari segi fitur jelas dong, kalau si Xiaomi Redmi Note 10 ini fiturnya jauh sih, jauh lebih banyak sih. Jauh lebih, lu bisa explore segala-segalanya. Untuk dari mode Pro-nya, lu tuh tanpa download aplikasi tambahan, lu udah bisa setting-setting ya. Jadi lu bisa explore lebih luas lagi untuk perfoto-fotoan. Ya, tuh lu bisa lihat sendiri nih, gue bisa atur banyak hal dan fitur-fiturnya nih. Fiturnya juga banyak banget karena lensanya ada bejibun, ya kan. Dan hasilnya juga gila sih, cukup dan nggak kalah saing sama produk Apple yang budgetnya 1 jutaan, 2 jutaan. Jadi menurut gue dari segi fitur tuh lo bisa lihat sendiri bejibun, ya kan. Sedangkan kalau untuk produk Apple lo bisa lihat sendiri di harga 1 jutaan ya lo bakal dapat dengan menu-menu yang begini aja. Dengan menu yang begini, baterai consumption-nya boros karena capacity baterainya kecil. Jadi kayak anjir apa sih yang bisa lo harapkan gitu. Kalau seandainya lo Apple fanboy banget, ya menurut gue ya udah saatnya lo switch lah. Kalau seandainya lo megang iPhone generasi agak old sedikit, kayak zaman-zaman ini nih, tahun-tahun sekarang ini tuh better tuh minimal iPhone yang udah poni-poni deh, yang layak buat dipakai. Karena kalau di bawah itu lo bakal agak harus sabar, baterainya, performanya agak sedikit kurang. Dan menurut gue Redmi Note 10 ini adalah jawaban yang paling pas kalau lo punya budget tipis tapi pengen handphone yang bisa dipakai 2 sampai 3 tahun ke depan, bisa nemenin lu nggak perlu gonta-ganti HP, dan tentunya ini nyaman banget buat dipakai. Menurut gue ini adalah jawabannya Xiaomi Redmi Note 10 ini. Dan di akhir video, anjir, ngonten nyambi sekaligus iklan buat lo yang pengen si Xiaomi Redmi Note 10-nya. Linknya gue taruh di deskripsi deh. Lanjut, langsung sikat.